Perkenalkan, nama saya Septariana Brutarigan dengan NIM 4231230012, kelas PSM 23B mata kuliah Pancasila dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya mengenai bab 5 Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian dan pentingnya Pancasila sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani atau filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengamalan praktis, inteligensi. Berikut disampaikan beberapa pengertian filsafat menurut beberapa pengertian filsafat, beberapa filsuf yaitu antara lain ada 7. Yang pertama, Plato. Menurut Plato mengatakan, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang ketiga, menurut Al-Farabi, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Yang kelima, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang dalamnya tercakup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Yang keenam, menurut Langeveld, filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna keadaan, Tuhan, keabadian, dan kebebasan. Yang terakhir, atau menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia. Adapun tujuan dari filsafat adalah mencari hakikat dari suatu objek gejala secara mendalam. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang selanjutnya B. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Menurut Elia M. Ort, memberikan definisi sistem adalah himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Srode dan Pois dalam Tatang M. Almirin mengatakan memberikan definisi sistem dengan mengingat unsur-unsur penting yang ada dalam sistem, yaitu ada 5. Yang pertama, himpunan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian itu saling berkaitan. Yang ketiga, masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama. Dan yang keempat, semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem. Yang kelima, terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks. Sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan satu kesatuan. Pancasila sendiri terdiri dari 5 bagian sila. Masing-masing sila mempunyai asas dan fungsi masing-masing, tetapi merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Yang C. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetipus objektivus dan genetipus subjektivus. Pancasila sebagai genetipus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Menurut Noto Nagoro, Pancasila kalua ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat 4 sebab atau kausalitas menurut Aristoteles, yaitu A. Kausa materialis atau asal mula bahan, yang dimana dimaksud bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Yang B. Kausa formalis atau asal mula bentuk. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagai termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang C. Kausa efisien atau asal mula karya. Kausa efisien yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang D. Kausa finalis asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun meliputi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang D. Hakikat sila-sila Pancasila. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetapi dan tidak berubah. Yang kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terkait kepada barang sesuatu. Yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. A. Pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Gagasan tersebut merupakan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang B. Pada era Soeharto. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang C. Pada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam 1 Juni 2011. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai bab 5. Saya ucapkan terima kasih.